Assalamualaikum semuanya. Apa kabar nih? Selamat datang di podcast saya. Kenalin, nama saya Yulia dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Langsa. Podcast ini merupakan salah satu bentuk penugasan pada mata kuliah Psikologi Sosial. Saya akan membahas tentang social loafing atau kemalasan bersosial. Saya ada pertanyaan nih. Kenapa ya ada orang yang malas-malasan saat berada dalam kelompok? Pernah gak sih kamu ngerasain saat bekerja dalam kelompok, kinerja kita itu menurun? Terus, gak semua anggota kelompok memberikan usaha yang sama. Ada yang semangat mengerahkan tenaga dan pikirannya, ada juga yang terlihat setengah hati dan bermalas-malasan. Atau kamu pernah merasa aneh melihat orang yang biasanya rajin kok tiba-tiba pada males-malesan saat sekelompok sama kita? Bagaimana? Apa pernah melihat fenomena itu? Atau kamu pernah mengalaminya? Kalau iya, sangat disayangkan. Padahal seharusnya hadirnya orang lain dalam kelompok mampu meningkatkan performa kita. Saling bekerja sama, bukan bekerja berdua, bertiga, atau sebagai anggota saja. Kenapa bisa begini ya? Fenomena seperti tadi dikenal dengan istilah social loafing atau kemalasan sosial. Dalam psikologi sosial, social loafing adalah fenomena seseorang yang berusaha lebih sedikit untuk mencapai tujuan ketika mereka bekerja dalam kelompok daripada ketika bekerja sendiri. Hal ini dipandang sebagai salah satu alasan utama kelompok terkadang kurang produktif dibandingkan dengan kinerja gabungan dari anggotanya yang bekerja sebagai individu. Penelitian tentang kemalasan sosial ini dimulai dengan eksperimen menarik tali oleh Ringelmann. Max Ringelmann adalah seorang profesor teknik pertanian Prancis. Pada tahun 1890-an, ia mendemonstrasikan konsep kemalasan sosial. Ringelmann yang merupakan sebagai salah satu pendiri psikologi sosial, membuat orang menarik tali baik secara terpisah maupun berkelompok dan mengukur serta membandingkan seberapa keras mereka menarik. Setelah mengumpulkan hasil, ia menyadari bahwa anggota kelompok cenderung mengerahkan lebih sedikit upaya dalam menarik tali daripada individu sendiri. Dalam penelitian yang lebih baru, penelitian yang melibatkan teknologi modern seperti kelompok online dan distribusi, juga menunjukkan bukti nyata dari kemalasan sosial. Banyak sekali penyebab kemalasan sosial berasal dari perasaan anggota individu bahwa usaha mereka tidak akan berarti bagi kelompok. Hal ini dilihat sebagai salah satu alasan utama kelompok terkadang kurang produktif dibandingkan dengan kinerja gabungan para anggotanya yang bekerja sebagai individu. Tetapi harus dibedakan dari masalah koordinasi yang tidak sengaja yang terkadang dialami oleh anggota kelompok. Beberapa penelitian menemukan bahwa asal motivasi yang paling umum dari kemalasan sosial adalah kurangnya pemahaman tentang kontribusi individu, tugas yang tidak menantang yang diberikan kepada individu, kepuasan pribadi yang rendah dari tugas tersebut, dan kurangnya kelompok yang bersatu. Teori yang menyelidiki mengapa kemalasan sosial terjadi berkisar dari perasaan anggota kelompok bahwa kontribusi mereka tidak akan diperhatikan hingga anggota kelompok yang menyadari bahwa upaya mereka tidak diperlukan. Namun perlu diingat, kemalasan sosial harus dibedakan dari masalah koordinasi yang tidak disengaja yang kadang-kadang dialami oleh kelompok. Apa saja sih dampak yang akan terjadi jika seseorang melakukan social loafing atau kemalasan sosial ini? Yang pertama, kemalasan sosial dapat menimbulkan rasa iri
dan menurunkan potensi dari kelompok yang nantinya akan berpengaruh kepada kehadiran, kepuasan, dan performa dari kelompok. Yang kedua, dampak dari kemalasan sosial dapat menghilangkan motivasi kerja para anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, dampak dari kemalasan sosial akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk dapat melatih dan mengembangkan diri sendiri. Dan yang keempat, dampak dari kemalasan sosial yaitu terhambatnya produktivitas dari individu dikarenakan harus bekerja di dalam kelompok. Kira-kira apa saja ya penyebab terjadinya fenomena social loafing atau kemalasan sosial ini? Seseorang akan melakukan social loafing karena 1. Difusi tanggung jawab. Seiring bertambahnya jumlah orang dalam kelompok atau tim, orang cenderung merasakan deindividuasi. Ketika antusiasme untuk tujuan atau tugas keseluruhan berkurang, kontribusi keseluruhan akan turun. Ketika seseorang merasa bahwa upaya mereka secara keseluruhan berkurang atau tidak penting, mereka kemungkinan besar akan menjadi orang yang malas bersosialisasi. 2. Dispensabilitas usaha. Ketika seorang anggota kelompok tidak merasa bahwa usahanya dibenarkan dalam konteks kelompok secara keseluruhan, individu tersebut akan kurang bersedia untuk mengeluarkan usaha tersebut. Jika ukuran kelompok besar, anggota dapat merasa bahwa kontribusi mereka tidak akan berarti untuk tujuan keseluruhan, karena begitu banyak kontribusi lain yang dapat atau harus terjadi. Hal inilah yang menyebabkan orang untuk tidak berkontribusi sebanyak atau sama sekali dalam kelompok besar, seperti yang mungkin mereka lakukan dalam kelompok yang lebih kecil. 3. Pengaturan sasaran tidak maksimal. Tujuan kelompok yang tidak dibuat secara maksimal dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan kemalasan sosial, karena menganggap kelompok akan dengan mudah dalam menyelesaikan tugas, sehingga usaha dari anggota kelompok lainnya sudah cukup lebih dan tidak perlu mengeluarkan usaha yang lebih lagi. 4. Atribusi dan kesetaraan. Menganggap orang lain tidak kompeten dan tidak berguna untuk mengeluarkan usaha yang lebih keras dari anggota kelompok lainnya. 5. Distribusi keadilan. Terkadang individu memiliki persepsi bahwa hasil dari kerja keras setiap anggota kelompok tidak akan mendapatkan penghargaan yang sama. Maka, hal itu akan menyebabkan individu mengurangi usaha atau kerja kerasnya di dalam kelompok. 6. Kohesi kelompok. Sesama anggota kelompok tidak begitu mengenal satu sama lainnya. 7. Kinerja rekan kerja. Individu merasa usaha dari anggota kelompok lainnya lebih tinggi, sehingga individu tidak perlu mengeluarkan usaha yang lebih keras lagi. 8. Motivasi berprestasi. Biasanya, individu dengan prestasi yang rendah akan dengan mudah melakukan kemalasan sosial. Ini dikarenakan tidak ada motivasi yang bisa mengeliminasi kecenderungan individu itu untuk melakukan kemalasan sosial. Dan yang kesembilan, yang terakhir, ukuran kelompok. Semakin banyak atau besar anggota dari kelompok, maka akan meningkatkan seseorang untuk melakukan kemalasan sosial atau social loafing, karena individu akan merasa keberadaannya terbagi dengan anggota kelompok lainnya. Lalu, bagaimana sih cara yang efektif untuk mengatasi social loafing agar kinerja kelompok menjadi lebih optimal? Nah, menurut Dan Gertwell, dibutuhkan 3C motivasi untuk menggerakkan kelompok, yaitu collaboration, content, dan choice. Kolaborasi, konten, dan pilihan. Kolaborasi adalah cara untuk membuat semua orang terlibat dalam kelompok dengan menugaskan setiap anggota tugas-tugas khusus dan bermakna. Ini adalah cara bagi anggota kelompok untuk berbagi pengetahuan dan tugas yang harus diselesaikan tanpa henti. Misalnya, jika A dan B bermalas-malasan karena mereka tidak diberi tugas khusus, maka
diberi B tugas sebagai pencatat, dan A diberi tugas sebagai brainstorming. Maka ini akan membuat mereka merasa penting bagi kelompok. A dan B cenderung tidak ingin mengecewakan kelompok karena mereka memiliki kewajiban khusus untuk diselesaikan. Selanjutnya konten. Mengidentifikasi pentingnya tugas spesifik individu dalam kelompok. Jika anggota kelompok melihat peran mereka sebagai yang terlibat dalam menyelesaikan tugas yang layak, maka mereka lebih mungkin untuk memenuhinya. Misalnya, A mungkin menikmati brainstorming karena dia tahu bahwa dia akan membawa banyak hal ke kelompok jika dia memenuhi kewajiban ini. Dia merasa bahwa kewajibannya akan dihargai oleh kelompoknya. Dan yang ketiga, choice, pilihan. Memberi anggota kelompok kesempatan untuk memilih tugas yang ingin mereka selesaikan. Membiarkan anggota kelompok kebebasan untuk memilih peran mereka, membuat kemalasan sosial kurang signifikan, dan mendorong anggota untuk bekerja sama sebagai sebuah tim. Nah, jika menetapkan peran dalam kelompok bisa menyebabkan keluhan dan frustasi. Nah, jadi itulah pembahasan tentang social loving. Kesimpulannya adalah social loving atau kemalasan bersosial adalah perilaku individu yang mengurangi usaha ketika bekerja di dalam kelompok. Jadi, kamu biasanya merasa tidak perlu bekerja keras, terus mengandalkan orang lain, dan mungkin hanya dia menunggu hasil. Hal ini tentu akan sangat berakibat buruk pada kinerja kelompok, membuat konflik, dan akhirnya bisa merusak pertemanan. Maka dari itu, untuk memperbaiki kualitas dalam bekerja sama di dalam kelompok, kamu perlu menyadari tugas yang harus dilakukan dan berkomunikasi dengan anggota yang lain. Baiklah, kesimpulan terakhir dari saya adalah bekerja di dalam kelompok bukanlah hal yang mudah. Namun, kita juga tak bisa selalu menuntut orang lain. Mulailah memperbaiki diri sendiri. Karena ada quotes yang mengatakan, kamu tak akan bisa mengatur bagaimana orang lain bersikap. Namun, kamu bisa mengatur dirimu dan membantu orang lain. Demikian podcast saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.